Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca doa ya, doa belajar. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang enggak hadir pada hari ini? Hadir semua Ustaz. Hadir semua. Hadir semua Ustaz. Abdullah, gimana kabarnya? Baik. Sehat. Baik Ustaz. Suaranya nampaknya serak ini ya. Iya. Kena sakit apa? Sakit tenggorokan Ustaz. Jangan banyak-banyak begadang ya. Banyak minum. Iya Ustaz. Ahmad, baik-baik aja. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Lanjutkan pembelajaran pada hari ini itu tentang khalifah kedua dalam sejarah peradaban umat Islam. Sebelumnya kita dah pelajari itu tentang sirah atau perjalanan hidup khalifah yang pertama, yaitu khalifah siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ini Bapak tanya ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memimpin sebagai khalifah itu selama berapa tahun? 2 tahun Ustaz. Ya, ulangi Abdullah, berapa tahun? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin selama pemimpinan jadi khalifah selama 2 tahun. Oke, bagus ya. Alhamdulillah, mumtaz. Pertanyaan terakhir, Khalifah Abu Bakar Siddiq itu meninggalnya dalam keadaan, ayo siapa yang tahu? Ahmad, tahu? Ahmad? Dengan dalam keadaan sakit Ustaz. Oke ya. Jadi dah kita pelajari kemarin itu Khalifah Abu Bakar Siddiq ini meninggal dalam keadaan sakit. Pada saat beliau sakit itu beliau mewasiatkan agar Sayyidina Umar bin Khattab ini melanjutkan khalifah umat Islam. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini itu tentang Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua bagi umat Muslim. Jadi nanti hari ini itu kita nanti akan membaca qiraah atau nusus al-arabiyah, teks-teks berbahasa Arab itu ini tentang Umar. Kita baca terlebih dahulu satu persatu bait-baitnya, paragrafnya. Kemudian nanti ananda-ananda ini koreksi bersama-sama mana yang salah dalam bacaannya, nanti dicari atau digarisi mana mufradat yang susah. Lalu kita buka di kamus. Ada bawa kamus semuanya kan? Mau Ustaz. Ahmad, Ada Bu? nanti setelah dicari kosakata mufradat yang susah, baru kita nanti menerjemahkan paragraf per paragraf sampai akhir. Akhirnya Ustadz jelaskan tentang kawaid kita pada hari ini, yaitu tentang fiil, fa'il, dan maf'ulnya. Oke, siap semua? Siap Ustaz. Oke. Nah, siapa yang mau baca yang pertama sampai Idul Hijrah? Oke, Ahmad silakan. Tawalla Umaru khilafatal muslimin ba'da Abi Bakrin radhiyallahu anhuma wa zalika sanatu salasa asyratin lil hijrah. Oke, kita koreksi bersama-sama ya. Apakah bacaan dari Ahmad tadi ada kesalahan? Kalau ada kesalahan bilang koreksinya ya. Ada Abdullah ada. Ada. Nah, yang mana? Di masalah di radhiyallahu. Radhiyallahu. Ahmad tadi itu membaca radhiyallahu anhuma. Seharusnya di sini radhiyallahu anhuma. Oke. Ya Ahmad ya. Iya. Tadi Ahmad baca radhiyallahu anhima ya.
radhiyallahu anhuma ya. Iya. Nah, kata Abdullah itu seharusnya radhiyallahu anhuma. Nah, ada lagi kesalahan? Tidak ada. Coba Abdullah ulangi dari yang tawalla sampai lil hijrah. Ulangi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan lagi suaranya Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawalla Umar khilafatal muslimin ba'da Abi Bakrin radhiyallahu anhuma wa dzalika sanatu 3 asyratin lil hijrati. Oke, bagus ya. Mumtaz, sudah bagus barisnya, kemudian qawaidnya dan kepastiannya ya. Tinggal suaranya aja lagi diperkuat ya Abdullah ya. Nah, lanjut paragraf kedua. Siapa yang baca? Nah, ini mungkin giliran Abdullah lagi ya. Nah, baca Abdullah. Waqad zaharat sifatuhu syakhsiyatu zaniyatan waqta hukmihi kadzalik fakana zakiyan wari'an syadidan ala kuffari. Oke, dari yang Abdullah baca tadi, apakah ada kesalahan? Tak ada Ustaz. Tak ada. Tak ada Ustaz. Ya, kita koreksi ya. Tadi Abdullah Ustaz dengar baca wari'an ya. Wakana takiyan wari'an. Iya Ustaz. Bagaimana itu? Apakah betul wari'an? Betul Ustaz. Gimana Ahmad? Betul Betul wari'an? Ustaz. Betul Ustaz. Kenapa betul? Karena dia menjadi sifat dari takiyan Ustaz. Takiyan. Ya. Coba nanti kita cari di kamus ya. Itu barisnya secara suaranya wari'an atau waro'an gitu. Ya, nanti kita cari ya, kita tandai aja dulu. Iya Ustaz. Ya. Kita koreksi, apakah ada kesalahan? Tak ada Ustaz. Oke, nggak ada ya, bagus ya Ahmad. Mengalami perkembangan ya. Tuntas. Kemudian sampai di sini kita tandai, kita cari kata-kata yang sulit, mufradat yang su'bah namanya, mufradat yang sulit, yang nggak tahu apanya artinya. Coba tandai terlebih dahulu. Oke, Ahmad. Mufradat apa aja yang ditemukan yang sulit artinya? Mutawasi'an Ustaz. Tawasian. Ya. Ada pena? Ini Ustaz ya. Ya Ustaz. Tawasian. Kemudian apa lagi Ahmad? Ya, kita aja Ustaz. Oke. Tawasian ya. Abdullah, ini mufradat susahnya yang mana? Mi Ustaz. Wabil wa'mi. Firaqmi. Kemudian Itu cuma Ustaz. ya. Coba cari di kamus ya. Tawasian. Itu asal katanya tawassa'a, ya tawassa'u. Ketemu Ahmad? Ketemu Ustaz. Apa artinya? Lapang Ustaz atau luas. Oke. Jadi ini perluasan wilayah dalam kepemimpinan Umar bin Khattab ini terjadinya perluasan wilayah kekuasaan umat Islam. Ini kan kota Persia dan Romawi yang telah Khalifah Umar bin Khattab taklukkan. Oke, kita terjemahkan satu persatu ya. Yang pertama tawalla itu sampai lil hijrah. Coba terjemahkan. Fi'il. Tahu fi'il kan? Fi'il ini lebih mudahnya kita ketahui bahasa Indonesia itu kata kerja. Kata kerja contohnya memukul, pergi. Pokok kata kerja kita menyuci, menggosok, menyapu, melihat, memandang. Itu kata kerja. Itu disebut fi'il. Jadi
kalau di dalam bahasa Indonesia kan seperti melihat, pasti ada pelakunya atau subjeknya gitu. Siapa yang melihat gitu. Nah, dalam bahasa Arab itu namanya fa'il. Subjek. Ini fi'il ini predikat. Subjek. Contohnya ro'a, melihat. Siapa yang melihat? Zaidun. Zaidun Ustaz. Zaidun ya. Atau si Ahmad. Ro'a Ahmad, melihat Ahmad. Apa yang dilihatnya? Nah, maka ada maf'ulnya gitu. Maf'ul. Ini objek ya. Objek. Maf'ulnya apa? Contohnya al-masjid. Nah, Ro'a Ahmad al-masjidah. Fi'il, fa'il, maf'ul. Arti dalam bahasa Indonesia gini, Ahmad melihat masjid. Ya, Ahmad melihat masjid. Nah, jadi seperti itulah kaidah fi'il, fa'il dan maf'ul. Tapi gak semua fi'il membutuhkan maf'ul. Nah, maka dia ada dua. Pertama itu fi'il lazim, kemudian kedua muta'addi. Nah ya, contoh yang ini itu muta'addi. Nah, yang lazim itu contohnya seperti ini. Koma Abdullah. Nah, si Abdullah telah berdiri. Nah, jadi gak perlu pakai objek, dah jelas kita, dah gak menimbulkan pertanyaan. Abdullah berdiri, dah jelas. Nah, ini yang lazim, yang tidak membutuhkan maf'ul. Oke, mungkin itu kawaid pada hari ini ya, kita tentang fi'il, fa'il dan maf'ul. Dari cerita Umar bin Khattab ini, Bapak minta masing-masing mengemukakan satu contoh, maksimal tak apalah, satu contoh sajalah. Nah, coba Ahmad, mana nih dari cerita nih yang kaidahnya itu fi'il, fa'il, atau kalau bisa yang ada maf'ulnya. Coba Ahmad. Paling atas Ustaz ada kalimat tawalla Umaru khilafatal muslimin. Tawalla itu Ustaz menjadi fi'il Ustaz. Fi'il, kemudian Umaru menjadi fa'il Ustaz. nah, kemudian Khilafatal muslim, khilafata itu maf'ulnya Ustaz. ya. Bagus ya. Sudah sangat baik. Kita beri tepuk tangan ya. Oke, udah bagus. Nah, jadi sudah kita pahami kawaidnya, sudah diterjemahkan oleh Ananda tadi juga apa kalimat. Ini Bapak ulangi ya. Terjemahannya itu, Khalifah Umar bin Khattab ini menerima jabatan sebagai khalifah itu setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah meridhoi keduanya. Jabatan itu diterima oleh Khalifah Umar bin Khattab itu pada tahun 13 Hijriah. 13 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Kemudian sifat kepribadian atau karakteristik daripada Khalifah Umar bin Khattab ini terlihat jelas sewaktu beliau memimpin umat Islam. Begitu juga beliau ini orangnya yang saleh serta sangat menjaga warok. Kemudian sangat menentang daripada keonaran ataupun kekuasaan daripada kaum kafir. Kemudian perluasan kota suci, perluasan wilayah umat Islam sudah luas.
hingga kota Persia dan Romawi itu ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Itulah pembelajaran kita pada hari ini itu tentang Umar bin Khattab. Tadi anak-anak Ustadz itu sudah bagus semuanya, baca fasih, kemudian barisnya sudah kita koreksi juga secara bersama, menerjemahkan tarjim sudah bagus, sudah paham juga tadi, membukakan contoh masing-masing dari fi'il, fa'il dan maf'ulnya. Baiklah, mungkin pelajaran selanjutnya itu nanti tentang Khalifah Utsman bin Affan. Itu akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan nih? Tidak ada Ustaz. Tak ada ya? Sudah paham semua, alhamdulillah. Lantas, semoga kita selalu mengalami perkembangan untuk kedepannya. Amin. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.